Halo, gua Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mythicus. Kisah kali ini datang dari sobat mistikus yang bernama Ana, di mana kisah ini ia alami saat masih duduk di bangku SMP. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let the story begin. Saat itu, Ana masih bersekolah. Kejadian itu bermula dari rasa iseng Ana dan kawan-kawannya ketika jenuh dengan aktivitas sekolah. Ana ingat hari itu langit mendung, namun tidak hujan. Suasana yang gelap membuat sekolah menjadi agak menakutkan. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Artinya, sebentar lagi bel tanda berakhirnya kegiatan belajar mengajar akan berbunyi. Tidak begitu lama, akhirnya bel pun berbunyi. Suasana kelas menjadi ramai. Sorak-sorai dari seluruh penjuru sekolah mulai terdengar. Tidak ada yang menyangka kalau suasana ramai sebentar lagi akan berubah menjadi menyeramkan. Setelah selesai berdoa, sebagian siswa berhamburan keluar kelas kecuali Hana, Laura Ruby, Gendra, Irma, dan Rizky. Mereka saling bertukar pandang dalam diam. Laura melempar senyum, sementara Ana dan lainnya mendadak grogi, dan menunggu sampai satu persatu siswa keluar kelas. Dan setelah suasana sepi, muncul Ardin dan Bagus dari ruang kelas sebelah. Sekarang mereka sudah lengkap. Kelompok mereka ada 8 orang. Mereka memang membentuk sebuah kelompok untuk mencari hal-hal mistis di sekolah. Kali ini mereka tengah berencana untuk melakukan sebuah ritual di dalam kelas. Langit masih mendung dan hujan masih belum juga reda. Suara siswa dan siswi di luar kelas sudah mulai sepi. Tandanya hampir semua dari mereka sudah pulang. Laura meminta kepada teman-temannya untuk duduk melingkar dan memejamkan mata sambil saling berpegangan tangan. Sebelum memulai aktivitas ini, Laura membuka sebuah buku dengan judul Maraga Sukma. Ana dan teman-temannya yang lain sempat terkejut dengan buku yang dia pegang. Setahu Ana, Maraga Sukma adalah aktivitas melepas roh dari badan. Dan roh mereka bisa berjalan-jalan ke tempat yang mereka mau. Belum pernah di antara mereka berdelapan yang melakukan hal itu sebelumnya. Melihat teman-temannya panik, Laura menyuruh teman-temannya tenang dan berkata kalau dia hanya ingin mengajak kita latihan berkonsentrasi, berdasarkan petunjuk di buku itu. Seperti biasa, Laura mampu meyakinkan mereka semua. Mereka berdelapan mulai duduk melingkar dan mengosongkan pikiran, lalu mengejamkan mata. Mereka berkonsentrasi sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam buku itu. Ana mulai memejamkan mata dan mulai menghitung mundur dalam hati. 100, 99, 98, 97, suasana menjadi hening. Tidak ada suara apapun yang terdengar di sekitar mereka. Namun sesekali sayup-sayup Ana mendengar suara anak-anak yang sedang berlatih basket di lapangan.
Tiba-tiba, Laura berkata kalau kita harus tetap berkonsentrasi pada hitungan. Karena sebentar lagi, mereka akan merasakan kehadiran makhluk lain di ruangan itu. Dan meminta teman-temannya untuk tidak menutup diri kepada mereka. Anna melakukan apa yang telah dikatakannya. Dan benar saja, mendadak Anna merasakan suhu di ruangan itu berubah drastis. Tidak lama pintu kelas tiba-tiba terbanting sendirinya dengan sangat keras. Mereka semua sontak membuka mata dan membubarkan formasi. Irma menyembunyikan wajahnya di pundak Anna sambil ketakutan. Tiba-tiba angin yang sangat besar masuk ke dalam ruang kelas. Melalui pintu disertai daun-daun kering yang juga ikut masuk. Dan membuat kelas mereka berantakan. Kami tidak ganggu. Tolong, jangan ganggu kami. Teriak Laura membentangkan tangannya di hadapan teman-temannya. Dia seperti berusaha melindunginya. Tidak lama, angin pun reda dan suasana kembali normal. Mereka semua saling berpandangan satu sama lain dan memutuskan untuk menghentikan ritual tersebut. Mereka pun kemudian beranjak untuk pulang ke rumah masing-masing. Anna berusaha untuk tidak serius memikirkan kejadian sore itu. Pintu yang terbanting hanya Anna anggap sebagai angin biasa dan hanya kebetulan saja. Karena kelelahan, ketika sampai di rumah, Anna langsung mandi dan tidur di atas ranjang. Tapi yang Anna rasakan ada yang aneh dengan kamarnya. Seakan ada aura berbeda yang mengisi ruangan itu. Namun Anna tidak mempedulikannya. Dan tidak lama, kesadaran Anna mulai hilang dan Anna pun tertidur. Anna mendadak bangun ketika tiba-tiba Anna merasakan ada sesuatu benda berat menindihnya. Anna berusaha sekuat tenaga untuk bisa lepas dari tindihan itu. Namun sangat sulit. Anna terus berusaha dan berdoa, hingga tidak berapa lama, akhirnya Anna bisa terbebas dari tindihan itu. Anna terduduk sambil memandangi jam yang hampir menunjukkan pukul 11 malam. Suara detak jarum jam begitu jelas terdengar di telinga Anna. Anna pun kembali tertidur. Tapi, belum lama terpejam, tiba-tiba sesuatu kembali mengusik kenyamanan Anna. Kali ini badan Anna kaku, tidak bisa bergerak. Anna berteriak. Tapi suara yang ingin dikeluarkan terpendam. Dan hanya memantul di dalam otak. Anna pun berusaha untuk berontak. Sedikit demi sedikit, Anna berusaha menggerakkan tangan dan kakinya. Namun semua itu terasa sulit. Anna pun berdoa dalam hati, meminta kepada Tuhan supaya Anna dibebaskan dari gangguan itu. Akhirnya dengan susah payah, tangan Anna perlahan-lahan berhasil Anna gerakkan dan bisa menyentuh sudut ranjang. Namun tiba-tiba tangan Anna menyentuh sesuatu yang aneh. Setelah dilihat, itu adalah sebuah wajah pria berbalut kain putih yang tanpa Anna sadari tengah tidur telanjang di sebelahnya. Wajahnya hancur, dari bagian pipi dan lubang hidungnya keluar belatung yang sangat menjijikkan. Dan baunya yang sangat busuk seperti bau bangkai itu membuat seakan ingin muntah. Dan Anna berteriak minta tolong. Namun tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Entah berapa lama Anna pingsan, Anna tiba-tiba tersadar dengan keringat dingin membanjiri tubuhnya. Kemudian Anna mulai bangkit dari tempat tidur dan mengalami skizofrenia yang hebat. Dengan susah payah Anna berjalan menuju ruang tamu dan melihat ibunya masih menonton TV. Anna bertanya kepada ibunya, apa ia mendengar suara teriakan anak tadi? Ibunya menjawab, ia tidak mendengar suara apapun. Anna langsung menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Ibunya berucap bahwa Anna mengalami ketindihan, dan itu terjadi karena Anna terlalu lelah.
Keesokan harinya, Ana menceritakan ini kepada teman-temannya. Dan mereka semua berkata mengalami hal yang sama dengannya. Termasuk juga Laura. Laura mengatakan bahwa ketika mereka melakukan ritual meraga sukma, ia melihat sekilas ada pocong yang mengikuti mereka satu persatu. Namun dia tidak berani bilang. Sejak saat itu, Ana tidak mau lagi mengikuti ritual-ritual mistis. Ana dan juga teman-temannya membubarkan diri dan tidak pernah lagi mencari hal-hal mistis di sekolah. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan pengalamannya, dapat mengirim ceritanya ke email kami di urbanmistikus.ch@gmail.com atau DM ke Instagram kami @urbanmistikus. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mistikus, dan nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.